Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu VLAN dan pengertian VLAN dan fungsinya. Jadi VLAN pada jaringan komputer banyak digunakan dan diimplementasikan di berbagai bidang, mulai dari perkantoran, sekolahan, sampai ke perumahan dan perindustrian. Penggunaan VLAN sudah dikenal luas oleh para admin jaringan, bahkan orang awam pun sekalipun. Namun, masih banyak orang yang belum tahu dan paham betul apa itu VLAN dan fungsinya. Jadi, VLAN adalah suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel, yang dimana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen tanpa bergantung pada lokasi workstation, seperti pada kinerja sebuah jaringan yang sangat dibutuhkan oleh organisasi, yang terutama dalam hal kecepatan dalam pengiriman data. Salah satu kontribusi teknologi meningkatkan kinerja jaringan adalah dengan kemampuan dengan berbagai sebuah broadcast domain yang besar menjadi beberapa broadcast domain yang lebih kecil. Dengan menggunakan VLAN, broadcast domain yang lebih kecil akan membatasi device yang terlibat dalam aktivitas broadcast dan membagi device ke dalam beberapa grup. Dasar fungsinya seperti layanan database untuk unit akuntansi, data transfer yang cepat, unik, dan teknik. Nah, kemudian menggunakan VLAN kita dapat melakukan segmentasi jaringan switch yang berbasis pada fungsi departemen ataupun tim proyek. Kita dapat mengelola jaringan kita sejalan dengan kebutuhan pertumbuhan perusahaan, sehingga para pekerja dapat mengakses segmen jaringan yang sama walaupun berbeda dalam lokasi yang berbeda. Jadi ada cara kerja VLAN, yaitu VLAN dapat bekerja dalam suatu database atau jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mengidentifikasikan port-port yang digunakan oleh VLAN. Ya, untuk mengaturnya, maka biasanya itu digunakan switch atau bridge yang dimana manageable atau yang bisa diatur. Nah, switch atau bridge inilah yang bertanggung jawab untuk menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN, dan dipastikan semua switch bridge memiliki informasi yang sama. Switch akan menentukan kemana data-data akan diteruskan dan sebagaimana, atau dapat pula digunakan suatu software pengalaman breakdown atau software yang berfungsi mencatat atau menandai suatu VLAN beserta workstation yang di dalamnya untuk menghubungkan antar VLAN. Dibutuhkan yaitu router. Jadi di sini ada beberapa tipe-tipe VLAN. Yang anggota VLAN dalam suatu VLAN yang dapat diklasifikasikan berdasarkan port yang digunakan, MAC address, dan tipe protokol. Jadi yang pertama itu ada berdasarkan port ya. Jadi keanggotaan pada suatu VLAN dapat didasarkan pada port yang digunakan oleh VLAN tersebut. Sebagai contoh, pada bridge switch dengan 4 port, port 1, 2, dan 4 merupakan VLAN 1. Nah, sedangkan port 3 itu dimiliki oleh VLAN. Terlihat dari tabel port dan VLAN, yaitu port 1, 2, 3, 4 dan VLAN 2212. Jadi kelemahannya adalah user tidak bisa berpindah-pindah. Apabila harus berpindah, maka network administrator harus mengkonfigurasikan ulang berdasarkan MAC address. Keanggotaan suatu VLAN didasarkan pada MAC address dari setiap workstation komputer yang dimiliki oleh user. Switch mendeteksi atau mencatat semua MAC address yang memiliki oleh setiap virtual LAN. MAC address merupakan suatu bagian yang dimiliki oleh NIC atau Network Interface Card di setiap workstation. Nah, kelebihannya, apabila user berpindah-pindah, maka dia akan tetap terkonfigurasi sebagai anggota VLAN tersebut. Sedangkan kekurangannya bahwa setiap mesin harus dikonfigurasi secara manual, dan untuk jaringan memiliki ratusan workstation, maka tipe ini kurang efisien untuk dilakukan.
Nah, ketika ada tipe protokol yang digunakan ya, jadi keanggotaan VLAN juga dapat berdasarkan protokol yang digunakan. Seperti tabel protokol dan VLAN protokol IP dan IPX VLAN 1 dan 2. Berdasarkan alamat subnet IP address pada suatu jaringan juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan atau suatu VLAN. Tabel IP subnet dan VLAN IP subnet yaitu 22.3.24.46.20.45. Konfigurasi ini tidak dapat berhubungan dengan routing pada jaringan dan juga tidak bermasalah. Fungsi router IP address digunakan untuk menetapkan anggota VLAN. Keuntungannya seorang user tidak perlu mengkonfigurasikan ulang alamatnya. Nah, jaringan apabila berpindah tempatnya itu hanya saja karena bekerja di layar yang lebih tinggi, maka akan sedikit lebih lambat untuk meneruskan paket dibanding menggunakan MAC address. Kelima itu ada berdasarkan aplikasi atau kombinasi lain. Jadi kemungkinan untuk menentukan suatu VLAN berdasarkan aplikasi yang dijalankan atau kombinasi dari semua tipe atas untuk diterapkan pada suatu jaringan. Misalkan aplikasi File Transfer Protocol hanya biasa digunakan oleh VLAN 1 dan Telnet hanya bisa digunakan pada VLAN 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit ya perbedaan mendasar antara VLAN dan LAN. Jadi perbedaan yang sangat jelas dari model jaringan Local Area Network atau yang disebut dengan LAN, bahwa bentuk jaringan model Local Area Network sangat bergantung pada letak fisik dari workstation serta penggunaan hub repeater sebagai perangkat jaringan yang memiliki beberapa kelemahan. Nah, sedangkan yang menjadi salah satu kelebihan dari model jaringan dengan VLAN adalah bahwa tiap-tiap workstation user yang terhubung dalam satu VLAN, bagian organisasi kelompok dan sebagainya dapat tetap saling berhubung walaupun terpisah secara fisik. Atau lebih jelas lagi akan dapat dilihat perbedaan LAN dan VLAN. Ada terlihat jelas VLAN merupakan batasan fisik yang selama ini tidak dapat diatasi oleh LAN. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat memberikan kemudahan baik secara teknis dan operasional. Jadi di sini ada sedikit keuntungan penggunaan VLAN ya. Jadi security keamanan dari setiap divisi dapat dibuat tersendiri karena segmennya bisa dipisah secara logika lalu lintas data dibatasi segmennya. Terus ada high performance, perbagian jaringan layar kedua beberapa kelompok broadcast yang domain yang lebih kecil dari tentunya akan mengurangi lalu lintas paket yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. Yang kedua ada improved IT atau staff invention atau VLAN, memudahkan manajemen jaringan karena pengguna membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan berbagai dalam segmen yang sama. Simpler project application, manajer VLAN menghubungkan para pengguna jaringan yang peralatan untuk mendukung perusahaan dan menangani permasalahan kondisi. Sudah sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.